pakai jet hammer, saya mah pakai manual aja. Ada misalkan lubang saya panen, gerbek orang-orang ngeroyok. Adapun persoalan lahan ini menjadi persoalan prioritas yang untuk diselesaikan, termasuk persoalan izin tambang itu sendiri. Kekayaan alam Indonesia bukan sekedar cerita tapi memang benar adanya. Maka tak heran jika siapa saja selalu berlomba untuk mendapatkannya. Lalu apakah yang mendasari warga untuk membuka penambangan rakyat di tengah perkebunan teh di Sukabumi, Jawa Barat? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Perjalanan kami kali ini menyusuri sebuah perkebunan teh yang luas. Siapa sangka di sebagian kecil lahan kebun teh ini terdapat kesibukan para pekerja di bawah tanah. Ya, sebuah pertambangan rakyat menggeliat di bawah perkebunan teh peninggalan kolonial ini. Tak kurang 40 lubang tambang masih beroperasi hingga saat ini, mencari emas yang tersembunyi di bawah tanah. Saya menemui Pak Sumarna yang bertugas sebagai kepala lubang tambang. Dialah yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas para penambang di lubang ini. Saya pun mengikuti para penambang mengeksplorasi mineral emas di dalam lubang tambang. Bedanya penambangan di sini sama di beberapa tambang pada umumnya, di sini debit airnya cukup deras untuk di semua lubang tambang. Dari 40 lubang ini memang hampir semuanya air turun ke dasar lubang, dan inilah yang mereka alami setiap harinya. Mereka harus punya saluran untuk angin dan juga penyedot air untuk ke atas, karena mereka bisa di sini beberapa jam seharian, bahkan sampai mereka menemukan emas yang mereka cari. Kita coba lebih masuk ke dalam lagi. Kesan pertama menyadarkan saya betapa besarnya resiko kecelakaan di depan mata para penambang. Ya mudah-mudahan ini. Dalam satu lubang, biasanya dikelola oleh 15 sampai 20 penambang. Namun, untuk beraktivitas secara bersamaan, biasanya hanya ada 4 orang saja di bawah sini. Sampai titik mana nanti berhentinya ini penggalian? Ini berhentinya ntar urat yang kecil-kecil ini udah nyatu di depan. Ini urat emasnya? Ya urat tali emas ini, tali emas. urat emas gitu. Ntar yang dicari ini yang nyatu, yang besar itu di depan. Oh, berarti ini belum mengandung emas? Belum. Ini cuma nunjukin aja? Baru nunjukin gitu, arah jalannya inilah gitu. Makanya langsung aja gitu terobos. Kalau tali urat itu kan panjang ya? Maksudnya sampai bermeter-meter ya? Iya, sampai bermeter-meter. Cuman arahnya kan motong. Iya. Motong gitu. Kalau kita ngikutin ini ntar salah. Jadi harusnya motong seperti ini gitu. Jadi yakin di depan itu udah positif ada gitu kandungan yang itu urat arahnya gitu. Umumnya bentangan tali urat tanda kemunculan emas sepanjang 270 meter. Jika sudah menemukan ini, para penambang hanya perlu mengikuti arahnya saja. Dan untuk menemukan titik emas di Desa Kertajaya, tidak perlu menggali terlalu dalam. Hanya perlu menggali 10 hingga 20 meter saja, penambang sudah menemukan tanda-tanda kandungan emas. Dalam hitungan 3 minggu, jarak penambangannya sudah 18 meter dari permukaan tanah hingga ke belakang sini. Sudah terlihat tanda-tanda urat yang menunjukkan adanya mineral emas itu di belakang sini. Dan memang ini hitungannya masih sangat rentan karena penambangannya masih baru 3 minggu. Tingginya tidak sampai semeter dan lebarnya pun hanya 70 cm. Dan ini sistem pernafasan, sistem angin dan juga penyerapan air juga belum sampai ke belakang sini, karena memang yang buat mereka terus menggali adalah adanya tanda-tanda urat ini hingga ke belakang sana. Konstruksi kayu sederhana di bawah sini menjadi tumpuan mereka dalam mencari nafkah di bawah tanah.
Hampir 1.000 orang penambang di desa ini pun hanya mengandalkan alat-alat manual untuk menambang. Kalau sekarang apa sih Pak sulitnya nambang di sini? Apa aja kesulitannya? Ya kesulitannya alat aja, seperti serumi, jet hammer. Menggunakan jet hammer bentar-bentar kebakar, makanya saya ini pakai manual aja. Saya orang-orang kan pakai jet hammer, saya pakai manual aja. Karena kalau pakai alat malah resiko gitu, bentar mati. Yang karena harganya kan 2.400.000 satu. Makanya saya kerja dengan manual aja gitu. Tapi akhirnya lebih lama apa? Ya lama juga, memang agak beda lah gitu, nggak cepet kayak pakai jet hammer gitu. Cuman gimana, daripada beli lagi seminggu sampai 2. Keterbatasan biaya memang sempat menjadi penghambat mereka untuk mengeksplorasi lahan di sekitar pemukiman. Tidak heran, hingga saat ini pun mereka berusaha membangun penambangan rakyat yang aman dengan peralatan sederhana. Tentu juga nggak pasti ya. Enggak. Iya, bedanya dulu kalau sebelum operasi kan, koperasi itu ada misalkan lubang saya panen, gerebek orang-orang ngeroyok. Itu ada lubang si A panen, gerebek ngeroyok. Sekarang kan enggak. Tenang aja gitu. Yang penting pengeluaran tertib, keamanan tertib. Gak jauh bedanya gitu dengan dulu sama sekarang gitu. Kalau sebelum koperasi kan siapa aja yang ada keroyok ke situ. Rame-rame. Kalau sekarang diatur sama koperasi? Diatur sekarang mah. Masalah jarak lubang antara lubang, masalah yang kerja juga, masalah penggarapan lubangnya harus stabil gitu kan. Nggak asal bikin lubang aja, enggak gitu kan. Harus pakai kayu lah, disetek lah gitu. Walau berbekal pengetahuan dan perlengkapan seadanya, para penambang ini sadar akan keamanan dan keselamatan mereka adalah yang utama. Sehingga ada aturan-aturan yang mereka sepakati bersama untuk menjaga keberlangsungan tambang rakyat ini. Alhamdulillah semenjak sekarang ada koperasi, keselamatannya juga aman. Kalau dulu kan keselamatannya rawan, karena lubang nggak diurus, asal aja gitu. Yang penting dapat emas aja. Kalau sekarang enggak. Dalam sehari, setiap lubang tambang mampu menghasilkan 10 hingga 30 karung beban. Namun dalam satu karung beban, emas yang terkandung di dalamnya belum tentu mencapai 1 gram. Bahkan kalau salah perhitungan, bisa saja salah satu karung ini tidak mengandung emas sama sekali. Tapi jika mujur, rata-rata penambang di sini mendapatkan 20 gram emas per hari di setiap lubang tambang. Artinya, 400 gram emas sehari bisa dihasilkan pertambangan di sini. Jika harga emas Rp500.000 per gram, dalam sebulan paling tidak 6 miliar rupiah hasil pertambangan ini. Dari lubang tambang ini warga Kertajaya mendapatkan kehidupan. Mereka pula lah yang punya kewajiban menjaganya. Masih pakai yang kecil saya itu, belum Kalau pakai. kayu-kayu udah. Alhamdulillah udah lengkap saya. Tinggal apalah yang mau dipasang tinggal masang gitu kan. Udah semua. Sempelannya udah. Sempelan belum, masih kecil. Sempelannya. Makanya belum. Oh, Bapak ini dari sana? Dari mana? Ini dari petugas di sini. Saya petugas dari koperasi. Dari koperasi. Dari koperasi. Hingga kini aktivitas tambang Desa Kertajaya terbilang ilegal atau tanpa izin. Meski demikian, tambang rakyat di Desa Kertajaya ini ternyata terorganisir dengan baik. Sejak koperasi penambang berdiri pada tahun 2015 lalu, setiap penambang harus terdaftar dan ada pengawas yang akan memantau aktivitas di tambang rakyat ini. Ini sebelum penggalian berarti memang sudah terencana gitu ya? Nah. Kerangkanya seperti apa, fondasinya? Ya, gitu. betul. Semua penambang yang ada di koperasi sini, semua sebelum menambang itu mereka itu mengajukan untuk menambang ke koperasi. Nah, nanti koperasi mengarahkan atau menunjuk petugas supaya kepala lubang itu, misalkan saya mau ngelobang di sini, gitu kan? Oke, disamperin sama orang koperasi gitu kan, atau petugas lapangan. Pak di sini bikin titiknya, terus konstruksinya seperti ini. Titiknya nentuin koperasi berarti? Enggak, bukan koperasi. Koperasi hanya mengatur jarak. Jaraknya minimal 15 meter atau 20 meter. Supaya nggak terlalu dekat sama lubang lain. Betul. Ada tolok ukur yang jelas dalam kegiatan menambang. Contohnya saja, setiap lubang harus memiliki panjang dan lebar minimal 70 cm
sebagai ukuran yang relatif aman bagi tubuh manusia, apalagi jika berada di bawah tanah. Nah, keselamatan kerjanya kita lihat teknis dari peralatan, misalkan mesin ya. Kalau misalkan lubangnya masih dangkal atau masih belum terlalu dalam gitu kan, mereka mengajukan hanya genset aja, misalkan macam genset kayak ini gitu kan, ya kita minimalisir dulu lah gitu kan, atau kita lihat dulu belum dalam nih, oke lah gitu kan. Nah, kebutuhannya satu dari angin atau udara yang masuk ke dalam gitu kan, udara yang masuk ke dalam seperti apa, terus elektroniknya macam ya aliran setrumnya gitu kan, periksa juga gitu. Jarak antar lubang tambang pun ada aturannya, minimal 15 hingga 20 meter. Ada pemeriksaan harian yang harus dilalui oleh para penambang untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal ini untuk mencegah datangnya musibah seperti yang terjadi di lokasi penambangan lain yang mungkin saja tidak menerapkan kedisiplinan dalam pembangunan konstruksi lubang tambang. Pak Sumarna masih nganggo desel ya? Mohon anu alit ya. Kenapa Pak belum diganti? Karena saya masih mampu pakai mesin yang kecil, belum ada gangguan, belum ada kendala apa-apa, alhamdulillah masih lancar. Iya. Karena saya belum minta mesin yang besar. Mungkin yang akan datang kalau nggak mampu yang ini, saya menggunakan yang besar juga. Gitu. Pakai diesel. Ya. Tapi mudah-mudahan kan selanjutnya pakai yang ini mampu gitu kan. Karena mengirit BBM. Selain divisi pengawasan tambang, ada 3 divisi lain di sini, yakni divisi pendataan, divisi monitoring, dan divisi teknis. 4 divisi ini bertugas memastikan potensi Desa Kertajaya terserap dengan maksimal ke tangan masyarakat yang menggarapnya. Berbeda dengan tambang rakyat lain di berbagai wilayah Indonesia, tambang rakyat di Desa Kertajaya belajar dari rekan sesama penambang di daerah lain. Ketika mereka bekerja dengan mementingkan ego masing-masing, maka akan menimbulkan banyak masalah. Tidak hanya rawannya kecelakaan kerja, namun juga risiko perselisihan antar penambang yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika mereka bekerja dengan aturan dan operasi yang terorganisir, maka seluruh penambang turut merasakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.